Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julisa Putri, mahasiswa STAN Mandailing Natal, jurusan Manajemen Dakwah semester 5. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang kepemimpinan Rasulullah SAW. Untuk lebih lanjut, mari simak videonya. Sebelum bicara tentang kepemimpinan Rasulullah, sekilas tentang biografi beliau. Nama asli beliau adalah Muhammad bin Abdullah. Beliau adalah Nabi dan Rasul terakhir yang diutus Allah. Beliau lahir di Mekah sekitar 570 Masehi atau pada tahun Gajah, dan wafat di Madinah 632 Masehi. Ayah beliau bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibu beliau adalah Aminah binti Wahab. Al-Quran menegaskan bahwa Nabi Muhammad adalah teladan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam hal kepemimpinan. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Tak hanya sebagai utusan, Nabi SAW sebagai pemimpin yang luar biasa. Dia menunjukkan kekuatan hati yang besar, membantu memimpin rakyatnya ke jalan yang lurus. Rasulullah juga tak pernah menganggap statusnya lebih tinggi dari yang lain. Nabi Muhammad SAW merupakan sosok pemimpin yang paling berpengaruh sepanjang sejarah kehidupan umat manusia. Nabi SAW memiliki kecerdasan yang tinggi dalam mengelola, mengatur, dan menempatkan anggota masyarakat dalam berbagai posisi sesuai kemampuannya, sehingga dapat mencapai tujuan umat, yaitu membangun masyarakat madani yang berlandaskan nilai-nilai ilahi. Beliau telah terkenal sebagai seorang yang sangat jujur, sangat cerdas, bijak dalam menyelesaikan masalah. Kita lihat di dalam sejarah keberhasilan Nabi menyelesaikan sengketa di antara kaumnya ketika terjadi peristiwa renovasi Ka'bah. Kala itu masyarakat Makkah renovasi Ka'bah setelah musim banjir yang menenggelamkan kota, termasuk bangunan Ka'bah. Kondisi ini mengundang orang-orang Quraisy harus membangun Ka'bah kembali. Pada awalnya mereka bersatu padu, saling bahu-membahu di antara mereka. Namun ketika pembangunan memasuki tahap-tahap akhir, yaitu proses peletakan Hajar Aswad, mereka mulai berselisih pendapat siapakah tokoh di antara mereka yang layak mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad. Hingga akhirnya Muhammad mengajukan usul, siapapun yang besok pagi datang paling awal ke tempat pembangunan, maka dialah yang berhak atas kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad. Masyarakat pun menyetujuinya. Mereka yakin ini adalah jalan terbaik bagi mereka. Keesokan harinya, ternyata yang datang paling pagi, paling awal adalah Muhammad sendiri. Maka beliaulah yang berhak meletakkan Hajar Aswad sebagai tanda peresmian Ka'bah kembali. Namun, rupanya Muhammad bukanlah seorang yang egois. Ia kemudian membentangkan serbannya, menaruh Hajar Aswad di antara dan mengajak beberapa tokoh lain untuk turut serta meletakkan Hajar Aswad bersama-sama. Maka puaslah mereka atas keputusan Muhammad tersebut. Dalam menjalankan kepemimpinan, Nabi SAW selalu mengedepankan akhlak mulia. Dengan akhlak karimah, Rasul mampu menciptakan kekuatan baru untuk menegakkan dan menyebarkan ajaran Islam ke seluruh penjuru dunia. Kepemimpinan Rasulullah selalu prinsip-prinsip kepemimpinan yang baik, antara lain dalam memimpin selalu menggunakan sistem musyawarah, menghargai orang lain, baik lawan maupun kawan, sifat ramah, selalu menunjukkan kelembutan, lebih mementingkan umat daripada diri sendiri, cepat menguasai situasi dan kondisi, mengembangkan dasar-dasar perdamaian, membawa rahmat bagi seluruh alam. Di samping itu,
Di dalam membumikan kepemimpinannya, Rasulullah sangat dekat dengan orang-orang yang dipimpinnya dengan sebutan sahabat, suatu sebutan yang menunjukkan kedekatan pemimpin dengan yang dipimpinnya. Karakteristik kepemimpinan Rasulullah juga digambarkan dalam Al-Quran, yang artinya, maka sebab rahmat dari Allah engkau bersikap lemah lembut kepada mereka. Seandainya engkau bersifat kasar dalam ucapan dan perbuatan, mereka pasti pergi meninggalkanmu, tidak mau berdekatan denganmu. Maafkanlah mereka, mohonkan ampunlah untuk mereka, ajaklah mereka bermusyawarah, mendengarkan aspirasi mereka dalam segala perkara yang akan dikerjakannya. Jika engkau sudah berketetapan hati, tawakkallah kepada Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang tawakal. Quran Surah Ali Imran ayat 159. Cukup sekianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.